Nah, tetapi di dalam putusan itu ada jeda 2 tahun. 2 tahun atau 2,5 tahun. Ya. Karena kalau itu berlaku di kepala daerah, Ada mekanisme PJ. ada mekanisme PJ, penjabat, caretaker itu. Tetapi kalau DPRD, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masa jabatan DPRD itu lebih dari 5 tahun. Kami menilai bahwa ini bukan berarti menabrak masa jabatan periode dari anggota DPRD ini lebih dari 5 tahun. Enggak. Ini dalam konteks transisi. Ya. Dalam konteks transisi menuju nanti akan kembali 5 tahun kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk pemirsa dan penonton Rahim Odiani Channel. Kali ini saya bersama seorang tamu yang menurut saya luar biasa. Dia adalah Mas Heroik Pratama. Terima kasih, Bang. Seorang anak muda lulusan FISIP UGM ya. Iya, Bang. Pada tahun 2014. Mas Heroik ini juga selama ini memang aktif sebagai seorang aktivis pemilu. Betul, Bang. Dan hari-hari ini sebagai peneliti di eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Betul, Bang. Atau biasa disebut Perludem. Ya? Perludem. Iya. Nah, Perludem ini yang mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas beberapa undang-undang pemilu. Betul. Dan oleh Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Perludem itu sendiri. Dan keluarlah putusan 135 tahun 2024 yang pada pokoknya putusan ini adalah memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal atau pemilu daerah ya. Betul, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Heroik, biasa dipanggil Mas Oik aja ya. Betul, Bang. Ya. Apa kabar nih? Alhamdulillah Mas baik. Oik, ya. Terima kasih banyak, Bang, sudah diundang di podcastnya. Baik, terima kasih juga. Semoga sehat selalu, Dinda. Alhamdulillah, amin. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu bisa berbincang di podcast Rahim Odiani Channel. Siap, Bang. Jadi, Mas Oik, topik kita di podcast kali ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 dan tantangan penerapannya. Betul. Memang putusan ini menjadi kontroversi dan menjadi gelombang isu yang relatif besar di hari-hari ini ya. Isu ini juga menjadi ramai diperbincangkan di ruang-ruang publik. Ya. Termasuk di gedung DPR MPR. Betul. Beberapa waktu lalu Komisi 3 DPR RI mengundang beberapa pakar hukum tata negara berdiskusi ini di sana. Karena itu, Mas Oik, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ya. kepada Mas Oik terhadap latar belakang Ya. dan motivasi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ini. Saya setelah membaca pokok permohonan dari Perludem secara garis besarnya saja, yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 ini, antara lain pertama pertimbangannya adalah bahwa penyelenggaraan pemilu serentak dengan sistem 5 kotak 1 kali dalam 5 tahun, secara tanpa sadar membuat partai politik tidak melakukan rekrutmen politik secara berkelanjutan. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiadaan ruang yang layak bagi pemilih untuk mengkoreksi kinerja partai politik pada akhirnya juga akan bermuara pada praktik transaksional di dalam pemilu itu. Lalu yang ketiga adalah penyelenggara pemilu agak kesulitan karena waktu yang terlalu singkat, yang terlalu mepet, dan bisa berdampak terhadap peristiwa kemanusiaan. Ya. Kita tahu di tahun 2019 ada kurang lebih 800 orang
penyelenggara meninggal dunia. Betul. Ini satu peristiwa yang Ya, tentu tragedi. kita tidak sama-sama inginkan. Betul. Karena itu Mas Oik, saya ingin Mas Oik bisa menjelaskan Ya. tentang latar belakang Hmm. pengajuan judicial review ini, biar pemirsa dan penonton Rahim Modiani Channel bisa paham dan bisa mengerti tentang dasar argumentasi dari Perludem itu sendiri. Ya. Silakan, Mas. Ya, makasih Bang Rahim atas kesempatannya. Jadi sebetulnya kalau dilihat ke belakang, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ini, Perludem ini sudah 2 kali melakukan judicial review terhadap desain keserentakan pemilu yang pada waktu itu pertama kami lakukan di tahun 2019. Jadi Ya. pasca pemilu 2019 kita sudah melakukan judicial review. Ya, Bahkan kalau sedikit menengok lagi jauh ke belakang lagi, ketika pada waktu itu ada putusan nomor 14 tahun 2013 Ya. yang kemudian diuji materikan oleh Effendi Ghazali pada Ya. waktu itu ya, yang kemudian ini menjadi latar belakang kenapa di 2019 kita pemilu serentaknya 5 surat suara, itu kan karena putusan 14 ini. ya, ya, Nah, pada waktu itu pun Perludem diundang menjadi ahli ya, di Mahkamah Konstitusi dan kami pun sudah menyuarakan sebetulnya desain serentak nasional dan lokal. ya, Nah, situasi ini sebetulnya berdasarkan kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Perludem. Jadi Perludem melihat seperti ini. Ada konsep yang kemudian melihat bahwa sistem presidensialisme yang Indonesia terapkan ya, dengan sistem multipartai itu menjadi satu hal yang kompleks. ya, Bahkan banyak studi empiris yang menyebutkan bisa berujung pada deadlock gitu ya. Karena apa? Presiden terpilih seringkali dia tidak mendapatkan dukungan mayoritas. betul. Sehingga efektivitas dari jalannya presidensialisme itu tidak berjalan dengan baik. Iya. Nah, dari situ banyak studi-studi empiris yang dilakukan oleh berbagai macam keilmuan ya, khususnya di bidang ilmu politik, menunjukkan bahwa negara-negara di Amerika Latin seperti Indonesia yang sistemnya adalah presidensialisme dengan multipartai, presidensialismenya bisa bekerja dengan baik ketika ada electoral engineering di dalamnya. Electoral engineering. Nah, electoral engineering ini adalah perubahan desain sistem pemilu. Salah satunya adalah berkaitan dengan desain waktu keserentakan pemilunya. Ya, Jika sebelumnya pemilu legislatif sendiri, pemilu presiden sendiri gitu ya. Nah, ini kan ada keterputusan. Nah, ternyata ketika digabungkan ada yang disebut dengan efek menarik kerah, Bang. Efek menarik kerah ini adalah ketika pemilih memilih presiden A dari partai B misalnya, atau dari partai A juga gitu ya, maka kemudian ada kecenderungan si pemilih akan memilih presiden A dan partainya di pemilu legislatif dia akan memilih partai si pengusung presidennya. ya, Nah, artinya ada keselarasan antara pilihan pemilih di pemilu presiden dengan pemilu legislatif. ya, Sehingga harapannya ketika si presiden terpilih, itu akan mendapatkan dukungan yang efektif di parlemen, sehingga kerja-kerja yang dilakukan oleh presiden itu bisa berjalan secara efektif. Sehingga efektif presidensialisme itu terjadi. Nah, di sisi lain, ada argumentasi teknis. Ini berkaitan dengan manajemen kepemiluan. Jika kita lihat, kalau pemilunya dipisah-pisah antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden gitu ya, satu dari ongkos beban penyelenggara pemilu biayanya tinggi ya Bang. ya, Dan di sisi lain gitu ya, angka partisipasi itu cenderung berbeda juga antara Ya. pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sehingga untuk memudahkan pemilih gitu ya, dan juga untuk meminimalisir adanya kejenuhan pemilu, jadi tidak harus dalam waktu berdekatan ada pemilu lagi, maka diserentakkan pemilu Ya. itu. Nah, tapi putusan MK nomor 14 2013 ini yang kemudian menyebutkan bahwa pemilu yang konstitusional itu adalah 5 surat suara, presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota seperti 2019-2024 ternyata menghasilkan polemik baru, Bang. ya, Kita berkaca dari pemilu 2019. Nah, disinilah awal mula gugatan Perludem ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan sebelumnya, kalau ditengok ke belakang ketika revisi Undang-Undang Pemilu, yang pada waktu itu kan Undang-Undang Pemilu Legislatif sendiri, Undang-Undang Pemilu Presiden sendiri, begitu Iya. ya, dan digabungkan menjadi Undang-Undang 7 2017, Perludem itu aktif memberikan catatan dan masukan ke parlemen
Bahkan kita sudah menyiapkan satu naskah kodifikasi undang-undang pemilu yang ini bisa menjadi rekomendasi bagi parlemen, dan salah satu substansi yang disebutkan di dalam naskah buku itu adalah berkaitan dengan pemilu serentak nasional dan juga pemilu serentak lokal yang kita usulkan. Ya. Nah, tapi kan faktanya karena sudah ada putusan MK nomor 14 yang melihat bahwa pemilu yang konstitusional adalah 5 surat suara, maka 2019 dan 2024 dengan 5 surat suara. Nah, persoalannya adalah ternyata argumentasi dari pandangan hukum MK yang menyebutkan bahwa dengan keserentakan pemilu ada efektivitas presidensialisme, efisiensi yang diukur dari kemudahan pemilih dalam memberikan suaranya, dan juga kemudahan penyelenggara pemilu dalam melakukan manajemen tata kelola pemilu, faktanya tidak tercapai, Bang, di 2019, gitu ya. Contoh konkretnya yang tadi Abang sebutkan, bahwa ada kurang lebih 800 lebih bahkan ya, anggota KPPS, penyelenggara pemilu ad hoc, di level KPU itu yang meninggal dunia, Bang. Karena kelelahan ya? Karena kelelahan. Karena beban kerjanya yang beban terlalu kerja besar, yang ya? terlalu tinggi. Padahal tujuan dari pemilu serentak adalah efisiensi gitu kan. Iya. Kemudahan juga manajemen penyelenggaraan pemilunya. Tapi faktanya di 2019 itu tidak terjadi. Bahkan ada studi, Bang, yang dilakukan teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM. Dia membuat lintas disiplin studi dengan beberapa fakultas yang berbasiskan kesehatan, menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab banyaknya penyelenggara pemilu yang sakit gitu ya dan meninggal dunia, selain karena ada faktor komorbid gitu ya, ada faktor penyakit bawaan, tapi ada beban kerja yang cukup tinggi. Ini terbukti dengan beban kerja rata-rata dalam satu hari itu sampai dengan 20 jam, Bang. Bahkan kan kita tahu ada yang lebih dari 20 jam. Penghitungan suaranya itu baru selesai keesokan harinya. Bagaimana kemudian orang tidak capek? Tidak lelah, yang berujung pada sakit, dan bahkan kita melihat ada satu tragedi yang ini saya kira menjadi satu catatan tidak baik bagi pemilu kita yang harus memakan korban gitu ya. Nah, itu argumen yang kemudian kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi agar kemudian Mahkamah berpikir ulang. Jangan yang kemudian hanya mengatur yang konstitusional, pemilu serentak itu hanya 5 surat suara. Gitu ya. Tetapi pemilu serentak itu ada pemilu serentak nasional dan juga lokal salah satunya, seperti itu. Nah, efisiensi yang kedua adalah diukur dari kemudahan pemilih, Bang. Fakta menunjukkan bahwa Berarti efektivitas. Efisiensi pemilih. Nah, dalam hal ini efisiensi pemilih diukur dari sejauh mana pemilih mudah mengenali calonnya, mudah dalam memberikan tata cara pencoblosannya, memberikan suaranya di TPS, gitu ya. Artinya tolak ukurnya itu diukur dari jumlah suara yang sah, gitu kan. Nah, tapi di 2019, surat suara tidak sah di pemilu legislatif DPR saja, itu sampai dengan 17 juta surat suara tidak sah, Bang. Iya. Artinya itu setara dengan 3 besar pemenang pemilu di DPR. Ya, itu sangat berharga sekali tentunya bagi partai politik. Surat suara yang sudah digunakan tetapi tidak sah. Tidak sah. 17 juta surat suara, Bang. Nah, artinya kan di sini sedikit banyak mengonfirmasi. Artinya pemilih kita kebingungan. Tidak mudah bagi pemilih untuk dapat 5 surat suara sekaligus dalam menentukan pilihannya. Rata-rata pemilih itu untuk 3 surat suara saja, Bang. Untuk pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Rata-rata itu mereka men-screening nama itu 300 sampai dengan 400 nama. Ini kan karena tergantung dari besaran alokasi kursi daerah pemilihannya kan. Ada yang 310, ada yang 312 untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota. Nah, gimana mau kenal? Gimana mereka mau dekat dengan calonnya dan seterusnya? Karena kuota untuk DPR RI itu memang tidak terlalu besar. Tapi untuk DPRD provinsi, kabupaten kota itu cukup besar. Sampai dengan 12. Memakan kertas yang besar juga. Nah, di situ pemilih akhirnya fokusannya di surat suara pemilu presiden aja, Bang. Iya. Surat suara pemilu presiden, surat tidak sahnya itu hanya 2,5%. Dibandingkan dengan surat suara pemilu legislatif. Sampai dengan 12,50%. Ada kurang lebih 17 juta surat suara tidak sah. Nah, artinya di sini mengkonfirmasi bahwa desain keserentakan dengan 5 surat suara itu yang dianggap konstitusional pada awalnya oleh Mahkamah Konstitusi di putusan 14 itu ternyata untuk mencapai tujuan efisiensi, kemudahan pemilih, kemudahan penyelenggaraan pemilu dalam melakukan tata kelola pemilu itu tidak tercapai. Nah, disitulah kemudian kami datang ke Mahkamah Konstitusi agar kemudian Mahkamah mengubah pandangan dan pendiriannya. Desain keserentakan pemilu yang konstitusional itu salah satunya adalah pemilu serentak nasional dan lokal. Nah, di putusan 55 itu memang kami ditolak, Bang, oleh Mahkamah. Ditolak oleh Mahkamah.
Mahkamah tidak mengabulkan permohonan kami, tetapi Mahkamah mengubah pendiriannya. Mengubah pendiriannya bahwa yang konstitusional itu bukan lagi hanya serentak 5 surat suara. Tapi ada 6 model, Bang, di putusan 55 itu ya. Ya. Ada 6 opsi ya. Ada 6 opsi gitu ya, yang bisa dipilih oleh pembentuk undang-undang. Nah, itu diserahkan ke pembentuk undang-undang. Opsi yang pertama seperti sekarang ini, 5 surat suara. Opsi kedua adalah serentak menyertakan pemilihan gubernur, bupati, wali kota, tetapi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota tidak disertakan. Ya. Model ketiga adalah serentak menyeluruh, Bang. Ya. Jadi 7 surat suara sekaligus. Nah, itu bisa makin Lebih berat lagi. Lebih berat lagi itu, Bang. Gitu, 7 surat suara. Dan yang keempat adalah serentak nasional dan lokal. Ini persis apa yang diusulkan oleh Perludem. Nah, artinya Mahkamah Konstitusi sudah merekognisi secara tidak langsung sebetulnya mengabulkan karena sudah mengubah pendiriannya dengan memberikan pilihan yang konstitusional itu adalah salah satunya serentak nasional dan lokal yang terdiri dari pemilu presiden, DPR dan DPD, dan beberapa waktu setelah pemilu presiden dan DPRD ini ada pemilu serentak lokal yang terdiri dari gubernur, bupati, wali kota, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. 4 kotak lah. 4 kotak, 3 plus 4 gitu ya, dalam 2 waktu yang berbeda. Ya. Nah, di putusan ini Mahkamah nggak menyebutkan nih waktunya berapa tahunnya itu nggak menyebutkan. Di putusan 55 ya. Ya, putusan 55. Nah, model yang kelima, Bang, pemilu serentak dan lokal, tapi lokalnya dibagi dua level, Bang. Lokal yang terdiri dari pemilu gubernur dan pemilu DPRD provinsi sendiri. Setelah itu adalah pemilu bupati wali kota beserta DPRD kabupaten kota sendiri. Itu beban biayanya tinggi lagi tuh. Problemnya adalah beban biaya yang tinggi. Betul. Artinya negara memberikan uang 3 kali sekaligus. Ongkos penyelenggara pemilunya ada 3 kali juga, gitu ya. Nah, ini nggak efisien juga kayak itu. Nah, itulah di putusan 55, Bang. Nah, pada waktu itu pasca pemilu serentak 2019, kita masih ingat betul, Bang, pemerintah gitu ya dan juga DPR pada awalnya ini penting untuk melakukan revisi undang-undang pemilu. Nah, tapi faktanya waktu itu pemerintah kemudian mengurungkan niatnya sehingga tidak jadi revisi undang-undang pemilu. Tidak revisi undang-undang sampai pasca putusan 55 itu ya? Iya, pasca putusan 55 itu. Tidak ada revisi undang-undang pemilu. Itu tahun berapa tuh? Revisi itu wacana muncul mulai dari akhir tahun 2019. Putusan 55 itu 2019. 2019. Nah, rencana revisi itu tadinya di 2020, Bang. Nah, kayak gitu. Mungkin karena COVID ya pada saat itu ya? Salah satunya seperti itu. Tapi kan memang perlu ada adjustment dan seterusnya. Tapi kan bisa dibahas di 2021 dengan mekanisme dan seterusnya. Nah, setelah itu, Bang, di 2024 gitu ya, dengan pemilu serentak yang sama. Nah, kami melihat ada persoalan lain nih. Selain kemudian ternyata efisiensi dalam konteks kemudahan pemilih itu masih belum tercapai juga. Surat suara tidak sahnya itu masih cukup tinggi meskipun itu masih di bawah dengan 17 juta ya. Nah, tapi di sisi lain aspek ada disinsentif yang kami lihat. Disinsentif ini adalah bagi partai politik. Partai politik dengan pemilu serentak sekaligus ini, 5 surat suara yang kemudian dibarengkan dengan pilkada serentak di bulan Novembernya, itu kesulitan dalam melakukan rekrutmen kan. Artinya dia perlu kerja ekstra dalam melakukan rekrutmen dan seterusnya begitu ya. Bahkan ini terkonfirmasi, Bang, di level pemilu kepala daerah, kan Mahkamah sebelum pilkada itu mengeluarkan putusan mengubah syarat pencalonan kepala daerah bukan lagi berdasarkan kursi kan, Bang? Tapi di injury time tuh. Ya, itu di injury time tuh waktu itu. Nah, yang dari 15% kursi, dari 20% kursi, 20% kursi, 50% suara, diturunkan jadi 10% kalau level Maluku Utara. Maluku Utara. Iya. Gitu. Kan pakai rasio jumlah penduduk. Rasio jumlah penduduk dan itu setara dengan calon perseorangan juga kan, Bang. Persentase 10% dari suara sah di pemilu legislatif gitu ya. Nah, tapi faktanya, artinya kan itu harusnya jauh lebih mudah ya, Bang. Partai dalam mencalonkan gitu ya, dalam berkoalisi, karena sudah tidak ada lagi hambatan jumlah kursi minimal. Kalau ada jumlah kursi minimal kan berarti hanya partai politik yang punya kursi di DPRD saja yang bisa mencalonkan. Nah, kalau ini kan enggak gitu ya. Tapi ada situasi yang menunjukkan bahwa calon tunggal di pilkada itu justru meningkat. Nah, artinya kami menduga jangan-jangan ini salah satu penyebabnya adalah karena pemilu serentak yang dibarengkan dengan pilkada serentak, gitu ya. Ada situasi di mana kemudian partai politik kesulitan dan sehingga kemudian ya udahlah pada akhirnya memilih hanya satu pasangan calon saja. Nah, di sisi lain kami melihat bahwa kalau kemudian serentaknya dengan 5 surat suara seperti ini tetap dipertahankan dan pilkada serentak di dalam 1 tahun yang sama,
Artinya rekrutmen yang dilakukan partai politik itu hanya 5 tahun sekali gitu. Ya. Padahal kan rekrutmen adalah salah satu fungsi dan pilar utama dari partai politik yang harus berjalan secara terus-menerus begitu ya. Dan di sisi lain, ini berdampak juga terhadap penyelenggara pemilu, Bang. Ya. Artinya penyelenggara pemilu kerjanya juga 5 tahun berikutnya. Iya. Padahal di undang-undang kita mereka bersifat tetap, Bang. Iya. Nah, artinya setelah pemilu mereka ngapain? Dia bukan ad hoc kan? Iya, bukan ad hoc. Nah, Dia permanen. dia permanen sampai dengan level kabupaten kota. Nah, dari situlah kemudian kami menambahkan beberapa argumen tambahan di putusan 135 ini, dan ternyata puji syukur alhamdulillah begitu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang kemudian Mahkamah menyebutkan di 2029 nanti pemilunya itu terdiri dari pemilu nasional dan lokal. Di 2029 hanya pemilu nasional yang terdiri dari DPR, DPD, dan Presiden. Nah, menariknya Mahkamah juga mengatur bahwa jeda antara pemilu nasional dan lokal itu adalah minimal 2 tahun, maksimal 2,5 tahun, terhitung sejak pelantikan Presiden, DPR atau DPD di bulan Oktober. Ya. Nah, jadi hitungannya ke sana. Jadi nanti mungkin di 2031 atau 2032 baru ada pemilu Ya. lokalnya. Seperti itu, Bang. Oke, Mas Oik. Ini menarik diskusi kita di saat ini. Kalau latar belakang dan motivasi sampai Perludem ini mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tadi telah disinggung. Nah, akan tetapi yang saat ini menjadi, ya boleh saya katakan menjadi polemik ya, Mas Oik ya. Bahkan ini menjadi kontroversi kaitan dengan jeda 2 tahun dan 2,5 tahun. Di mana menurut pandangan orang, kalau saya ikuti di media, baik di media televisi maupun podcast dan media cetak, bahwa di Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita di pasal 22E, ayat 1 dan 2. Nah, di ayat 1 itu kalau saya nggak salah itu bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Lalu di ayat 2, pemilu itu terdiri dari pemilu presiden, DPR, pemilu DPR, DPD, provinsi. DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, itu bahasa yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu putusan MK itu memisahkan nih. Memisahkan bahwa pemilu nasional itu adalah pemilu presiden, DPR RI, dan DPD RI. Sementara pemilu daerah itu adalah pemilu DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati, wali kota ya, kalau saya nggak salah itu. Artinya DPRD itu dikeluarin dari rezim pemilu nasional tadi. Betul. Nah, ini yang menurut pandangan orang bahwa ini semacam menabrak konstitusi. Nah, itu yang pertama, Mas. Baik. Yang kedua, saya ingin Mas Oik juga bisa menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini kan dia sifatnya final and binding. Betul. Nah, tetapi implementasi daripada putusan ini harus diatur dalam undang-undang. Ya. Selama tidak diatur dalam undang-undang, maka pelaksanaan pemilu sesuai dengan putusan ini agak sulit dilakukan. Menurut Mas Oik seperti apa? Iya, pertama Bang, kalau dilihat dalam konteks pasal 22E ayat 1 dan 2 yang kemudian melihat bahwa pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD provinsi digabungkan dalam satu waktu yang sama. Nah, sebetulnya ini cukup jelas disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan 55, Bang. Yang kemudian menjadi pijakan Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya, bahwa pemilu yang konstitusional, pemilu serentak yang konstitusional itu bukan lagi hanya pemilu serentak 5 surat suara, tetapi juga ada pilihan lainnya, yaitu adalah pemilu serentak nasional dan lokal. Nah, ini jika ditengok secara historis, begitu ya Bang, berdasarkan naskah komprehensif amandemen konstitusi ya, yang berisi risalah perdebatan para perumus amandemen konstitusi pada waktu itu, ternyata itu sudah diperbincangkan waktu itu, Bang. Jadi memang ada pilihan-pilihan untuk menyerentakkan pemilu. Ada pilihan kemudian menyerentakkan pemilu dengan 5 surat suara ini. Itu kalau saya tidak salah yang menyampaikan itu salah satunya adalah Hamdan Zulfa.
Ya. Karena dia kan waktu itu panitia PAH ya. Ya. Pada waktu itu. Ada juga yang menyampaikan bahwa serentaknya itu menyeluruh juga gitu ya, bersamaan dengan di level lokal. Ada juga yang menyampaikan bahwa di dalam naskah komprehensif itu yang saya baca risalahnya, serentak nasional dengan lokal. Di mana entitas politik lokal yang terdiri dari gubernur, bupati, wali kota, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota serentak sendiri. Nah, jadi perdebatan itu sebetulnya sudah muncul di dalam ketika amandemen konstitusi pada waktu itu. Di dalam kalau kita baca di naskah risalah komprehensifnya pada waktu itu. Nah, artinya di sini mahkamah melihat bahwa jika kita lihat dalam konteks asbabun nuzulnya gitu ya, Bang. Nah, ternyata itu menjadi satu hal yang konstitusional juga gitu loh. Ada opsi-opsi itu yang kemudian bisa dipilih. Nah, karena di dalam pembahasan amandemen konstitusi itu pada waktu itu sudah sempat disinggung juga model yang kayak gimana nih serentaknya. Mau yang 5 surat suara oke. Mau yang nasional lokal itu oke juga karena itu sudah ada dalam konteks historis amandemen konstitusi kita. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua berkaitan dengan apa tadi, Bang? DPRD dikeluarin. Oh ya, DPRD dikeluarkan dari kemudian rezim pemilu nasional. Nah, tentu ini berkaitan dengan entitas politik di level lokal ya, Bang. Selama ini misalnya kalau kita lihat ketika pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan bersamaan, isu lokal itu tidak terangkat, Bang. Saya yakin Abang bisa cerita banyak bagaimana kemudian pengalaman kampanye kemarin. Ya kan? Semua akan terpusat di pemilu presiden, Bang. Iya, pokoknya fokus pemilih ya pemilu presiden begitu. Nah, sedangkan kita punya konsep otonomi daerah. Ada isu lokal yang kemudian perlu diangkat. Dan dalam undang-undang pemerintahan daerah, kepala daerah dengan DPRD itu adalah salah satu infrastruktur politik utama di dalamnya untuk membahas isu-isu lokal. Nah, artinya dengan pemisahan dan pengeluaran dari DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dari keserentakan pemilu presiden, DPR dan DPD, ini akan kemudian ruang diskusi, diskursus, aspirasi bagi teman-teman di daerah dalam pemilu daerah yang bisa disampaikan langsung ke DPRD provinsi, kabupaten kota, kepala daerah, itu akan jauh lebih mudah dan tidak akan tertutup isu nasional. Seperti itu. Dan di sisi lain, kerangka kerja dari efektivitas pemerintahan, presidensialisme multipartai itu tidak lagi hanya di level nasional, tapi di lokal juga. Kan kepala daerah terpilih ketika menjalankan pemerintahannya, ketika dia membuat perda, anggaran, dan seterusnya, itu kan harus dapat persetujuan dari DPRD provinsi dan kabupaten kota kan, Bang? Kalau dia didukung minoritas, kesulitan lagi itu, Bang. Nah, Abang udah tahu lah soal bagaimana kemudian sulitnya dalam menghasilkan perda dan seterusnya kalau kemudian tidak didukung koalisi. Nah, dengan adanya keserentakan di level lokal, harapan dengan hadirnya efek menarik kerah tadi itu, Bang. Si pemilih memilih gubernur atau memilih bupati wali kota selaras dengan partai yang dia pilih di level DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Sehingga kemudian efektivitas pemerintahan itu akan terjadi di level daerah juga gitu, Bang. Nah, yang kedua, memang putusan MK ini kan final and binding, Bang. Artinya, sekalipun tidak ada revisi, dia bisa berjalan. Ini kan udah terbukti dalam berbagai putusan-putusan MK sebelumnya. Contohnya kan putusan 90. Soal syarat usia, ya kan? Soal syarat pencalonan presiden. Atau kemudian soal putusan mengenai pengubahan syarat dukungan pencalonan partai kepala daerah melalui partai politik. Itu kan nggak ada revisi Undang-Undang 7 2017. Itu langsung diimplementasikan juga. Nah, bahkan kan kritiknya selama ini misalnya kok MK mengurusi hal-hal yang sifatnya super teknis gitu loh di dalam pemilu. Kita perlu ingat di 2019 pada waktu itu Undang-Undang Pemilu kita mengatur syarat pemilih itu harus punya KTP elektronik, Bang. Saya lupa nomor putusannya, tapi dalam hal ini kita tahu realitas di masyarakat pada waktu itu belum semua punya KTP elektronik, Bang. Nah, itu yang gugat Perludem juga dengan beberapa teman-teman di sana pada waktu itu. Tapi pemberlakuan suket juga tetap pada saat itu. Itu setelah keluar putusan MK, Bang. Karena pada waktu itu di putusan MK sebelumnya Undang-Undang Pemilu mengunci harus dibuktikan dengan KTP elektronik. Nah, sehingga kemudian kami menggugat kembali ke Mahkamah Konstitusi
Dan MK bilang bahwa demi perlindungan hak politik warga negara, maka MK bilang bahwa ya nggak menjadi satu-satunya syarat tunggal KTP elektronik itu, bisa surat keterangan Ya. dan seterusnya yang membuktikan bahwa dia adalah warga negara Indonesia dan berkependudukan di Indonesia. Itu kan hal yang teknis banget. Yang harusnya itu diatur oleh KPU soal dokumen betul. syarat memilih itu. Benar. Nah, tapi ada gagasan besar di balik itu. Gagasan besarnya adalah perlindungan hak politik warga negara. Jangan sampai orang tidak punya KTP elektronik, dia nggak bisa milih, gitu loh. Hak demokrasi nggak jalan. Ya. Nah, itu kira-kira, Bang. Mas Oik, jadi ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan ini. Mudah-mudahan ini bisa, Mas Oik bisa menangkap ini dan bisa menjelaskan. Pertama, kaitan dengan putusan MK yang berhubungan dengan periodisasi DPRD. Nah, kalau kita membaca putusan 135 itu, masa jabatan DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota itu 5 tahun terhitung sejak pelantikan di tahun 2024. Artinya, masa periodisasinya itu sampai 2029. Nah, tetapi di dalam putusan itu, ada jeda 2 tahun. 2 tahun atau 2,5 tahun Ya. sejak pelantikan anggota DPR RI DPD dan DPD atau maupun presiden. Berarti kan tanggal 1 sampai tanggal 20 nih. Oktober. Nah, nah itu ada kekosongan nih. Ada kekosongan DPRD nih di tingkat lokal. Karena tidak ada pemilu kan. Karena pemilunya kan 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Nah, saya membaca ini juga agak kesulitan untuk membuat semacam norma baru untuk memperpanjang masa jabatan DPRD. Kenapa? Karena kalau itu berlaku di kepala daerah, Ada mekanisme PJ. ada mekanisme PJ, penjabat, caretaker itu. Tetapi kalau DPRD, tidak ada peraturan perundangan yang mengatur tentang masa jabatan DPRD itu lebih dari 5 tahun. Karena konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 katakan bahwa masa jabatan DPRD itu 5 tahun. Itu gimana tuh menurut? Nah, koreksi saya kalau salah, saya salah, Bang. Siap. Pelantikan DPRD itu kan waktunya tidak serentak ya, Bang? Tidak. Beda-beda ya setiap daerah itu ya. Ada September, ada Agustus, Ya, beda-beda. ada Oktober. Ada Oktober dan seterusnya. Artinya masa jabatannya pun berbeda-beda. Iya, tapi di tahun 2024. Tahun 2024 begitu ya. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dalam konteks pilkada serentak, itu kan sebetulnya ada juga kekosongan jabatan, meskipun memang diatur melalui PJ. Tapi itu ada skema peralihan di dalamnya. Ada dalam konteks transisi menuju pilkada serentak 2024. Nah, artinya situasinya dengan skema transisi ini, Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan juga di dalam pertimbangan hukumnya. Mahkamah bilang memang ini tidak diputuskan oleh Mahkamah, silahkan pembentuk undang-undang yang memutus. Salah satu poin Mahkamah adalah dengan constitutional engineering. Rekayasa konstitusional yang kami maknai bukan dengan amandemen konstitusi, Bang. Itu loh, tapi adalah dalam konteks revisi undang-undang pemilu. Dengan mekanisme transisi persis dengan pilkada serentak. Nah, kita lihatlah kemarin itu kan penjabat itu ada yang sampai 2 tahun, Bang. Hampir 1 periode itu, Bang. Kayak gitu. Nah, logika yang sama artinya bisa dikerjakan juga dalam konteks DPRD. Cuman cara kerjanya begitu ya, Bang, dalam konteks transisi politiknya seperti itu. Cuman memang yang jadi perdebatan sekarang ini kan apakah kemudian DPRD-nya kosong atau kemudian diperpanjang. Gitu ya, Bang. Bagi orang yang kemudian berpandangan undang-undang Pemda itu adalah pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD, nah DPRD nggak boleh kosong. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat dalam konteks historis lagi, Bang, di pemilu 99 pada waktu itu ada pemotongan masa jabatan DPRD. Dari hasil pemilu 97. Betul. Pada waktu karena itu, reformasi ya. Karena reformasi pada waktu itu. Tapi kan reformasi baru 98. Dan 99 itu kan baru mulai proses amandemen konstitusi pada waktu itu ya, Bang. Dan kalau saya tidak salah, konstitusi itu baru disahkan, amandemen yang pertama itu di akhir tahun, Bang, 2099. 99. Tapi pemilu legislatifnya itu sudah dilaksanakan di pertengahan tahun di 99. Artinya masih pakai konstitusi yang lama, Bang. Dan menyebutkan masa jabatannya masih 5 tahun. Jadi sebelum amandemen sudah ada pemilu pada saat itu. Sudah ada pemilu. Gitu. Atau kita lihat dalam konteks pemilu 71 ke 77. Ada perpanjangan masa jabatan di sana juga, Bang.
Nah, Tidak ada historisnya ya. jadi sebetulnya dalam konteks ini kita ada historis. Dan kami menilai bahwa ini bukan berarti menabrak masa jabatan periode dari anggota DPRD ini lebih dari 5 tahun. Enggak. Ini dalam konteks transisi. Ya. Dalam konteks transisi menuju nanti akan kembali 5 tahun kembali gitu. Ya. Nah, salah satu caranya memang ya tidak ada cara lain selain kemudian kita berkaca pada konteks historis tadi gitu ya. 7177 atau kemudian 9799. Seperti itu, Bang. Oke, Mas Oik, yang terakhir nih. Ya. Saya menangkap dinamika yang berkembang di publik kaitan dengan pemisahan pemilu. Iya. Ada pemilu nasional dan ada pemilu daerah atau pemilu lokal. Jadi kalau kita hubungkan dengan bentuk negara kita, Kesatuan. negara kita ini kan negara kesatuan, bukan negara federal. Betul. Gitu. Nah, kalau sistem pemilu kita ini kemudian kita terapkan pemilu nasional dan pemilu lokal, ini sama dengan negara federal. Gimana itu menurut Mas Oik? Ya, pertama Bang, dalam konteks negara kesatuan tentu berbeda dengan negara federal di mana masing-masing punya kewenangannya sendiri, begitu ya. Ya. Kita dengan konsep negara kesatuan ada desentralisasi, Ya. ada urusan pemerintah, ada urusan daerah yang itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemda, Ya. gitu ya. Artinya tidak kemudian pemerintah di daerah berjalan secara mandiri begitu saja. Ya, ya. Nah, karena dia sudah diikat di dalam Undang-Undang Pemda ini. Apa yang menjadi domain pemerintah dan apa yang menjadi domain pemerintah daerah. Betul. Itu satu. Dan yang kedua, Bang, kalau kita lihat dalam konteks pembangunan, kan ada yang namanya rencana pembangunan jangka panjang. Nah, ketika Abang kemarin maju... RPJMN ya? Iya, RPJM. Rencana pembangunan jangka panjang, menengah, Iya. kan ada juga gitu ya. Dan kalau kita lihat di Undang-Undang Pilkada juga kan menyebutkan. Ada Ketika RPJMD. ketika dalam merumuskan visi misi dan program dari calon kepala daerah, Ya. salah satu acuannya adalah RPJMN. RPJMN kan, Bang. Betul. Nah, ini jadi sebetulnya apa argumen soal nanti khawatir ini akan membangun negara yang federal gitu ya. Disintegrasi dan seterusnya. Saya kira enggak. Karena memang sudah ada peraturan perundang-undangan yang menjadi batasan-batasan tersebut. Seperti itu. Jadi ya saya kira soal kekhawatiran misalnya. Ada juga yang khawatir nanti ini akan terputus nih antara pemerintah nasional dengan pemerintah daerah. Ya. Gitu ya. Ya nggak perlu khawatir. Kan kita sudah mengunci. Program-programnya itu merujuk pada RPJMN atau rencana pembangunan jangka panjang atau kemudian menengah. Seperti iya, itu. betul. Dan itu sudah dikunci juga. Ada hubungan pusat daerah. Bahkan kan kontrol fiskal juga kan ada dari pemerintah pusat juga, Bang. Betul. Gitu kan. Bahkan kalau kita ingat pada waktu itu periode Presiden Jokowi pada waktu itu banyak perda juga yang kemudian dibatalkan kan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, artinya kewenangan pemerintah pusat sebetulnya akan jauh tetap ada di sana gitu ya. Betul, Bukan betul. berarti kemudian daerah-daerah akan kemudian secara mandiri bekerja layaknya seperti negara federal. Betul ya. Oke, Mas Oik. Siap, Bang. Terima kasih sekali lagi Sama-sama, Bang. Terima kasih juga. atas kesediaan waktu bisa berbagi informasi dan pengalaman di podcast ini. Mungkin di closing statement. Ya, tentu saya mengucapkan terima kasih juga Siap. Bang Rahim atas kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang kita diskusikan ini menjadi satu kebermanfaatan Ya. bagi publik luas. Kami menilai putusan MK ini menjadi satu agenda kita bersama, begitu ya, untuk jauh lebih aware dalam menata desain pemilu kita. Selama ini kan, Bang, urusan revisi undang-undang pemilu itu urusan yang elitis, ya kan? Parpol di tingkat pusat saja, misalnya contohnya. Padahal di sisi lain, ketika kita membahas undang-undang pemilu, ada hak rakyat di sana, ada hak penyelenggara pemilu di sana. Ada parpol juga, bukan hanya di level pusat, tetapi di level daerah juga. Nah, putusan 135 ini, public awareness-nya ini kan jadi tinggi, gitu, Bang. Ya. Nah, harapannya tentu ke depan pembentuk undang-undang bisa segera merevisi undang-undang pemilu, dan salah satunya adalah tetap memasukkan dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi ini, dan yang tidak kalah penting adalah dengan melibatkan publik. Karena MK selalu menyebut undang-undang yang baik itu salah satunya adalah mempertimbangkan prinsip meaningful participation. Partisipasi yang bermakna. Mungkin itu, Bang. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Baik. Sekali lagi terima kasih Mas Oik atas kehadirannya. Semoga ini bisa menjadi informasi dan
pengetahuan bagi kita semua, khususnya kepada pemirsa dan penonton Rahim Modiani Channel. Terima kasih juga kepada sahabat Rahim Modiani Channel yang telah mengikuti dan menonton acara ini. Demikian diskusi saya bersama dengan Mas Oik, salah seorang peneliti dari Perludem. Semoga ini bisa bermanfaat. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh.